Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Zalkan Nuradani Latifari. Gue dari Prodi Pendidikan Sosiologi nih, kampus Universitas Negeri Jakarta. Di sini gue akan menjelaskan tentang ruang lingkup ilmu sosial sebagai bentuk tugas UTS gue yang dibimbing, yang diajar oleh Pak Syafudi, sekaligus juga menjadi bahan diskusi atau bahan pengetahuan kita lah sebagai Gen Z gitu, sebagai Gen Z agar lebih paham nih tentang ruang lingkup ilmu sosial, khususnya di mata kuliah pendidikan sosiologi. Nah, gue yakin ya, mungkin dari lo semua atau gue juga sudah sering mendengar ruang lingkup ilmu sosial dari SMA. Mungkin lo udah denger lah, lo udah gak asing lah dengan kata-kata ruang lingkup ilmu sosial. Kalau gue emang udah bener-bener sering banget denger kata ruang lingkup ilmu sosial di SMA. Sebenarnya apa sih ruang lingkup ilmu sosial gitu? Tanpa lu sadarin, tanpa kita sadari nih, kita sehari-hari tuh ada di dalam istilahnya, ada di dalam kurungan lah, atau dalam konsep ruang lingkup ilmu sosial. Nah, ruang lingkup ilmu sosial adalah menurut gua nih, ruang lingkup yang mengatur segala kehidupan sosial di masyarakat. Itu menurut gua, karena ruang lingkup ilmu sosial tuh mengacu pada beberapa subbab atau beberapa komponen. Yang pertama ada sosiologi. Sosiologi itu biasanya dia mengatur tentang norma, tentang struktur sosial di masyarakat dan lain-lain. Terus ada ekonomi. Di ekonomi itu biasanya kalau di ruang lingkup ilmu sosial itu tentang kayak pengiriman barang, tentang kerjasama ekonomi dari negara satu ke negara lain, hubungan bilateral atau multilateral gitu, tentang impor ekspor lah, seperti ekonomi. Gue sebenarnya juga nggak terlalu paham sih tentang ekonomi. Terus ada psikologi. Nah, psikologi itu menurut gue mengacu kepada mempelajari psikis seseorang dengan suatu fenomena atau sebuah tragedi yang sudah terjadi di masa lampau terhadap psikisnya. Nah, gue lupa tadi ya, gue belum bilang kalau misalnya kalau kualitas video ini itu cukup buruk ya menurut gue, atau tidak baik, karena kebetulan gue merekam dengan laptop gitu. Dan kenapa nggak pakai HP? Karena HP dia pakai mic. Oke. Nah, terus kita lanjut ke materi ruang lingkup ilmu sosial. Terus ada geografi. Nah, geografi itu biasanya mempelajari interaksi antara masyarakat dengan lingkungan, masyarakat dengan alam sekitar. Bagaimana sih kalau misalnya ada suatu alam yang terjadi terhadap, terus respon masyarakat itu gimana? Nah, itu yang dipelajari. Lalu ada ilmu politik. Nah, kalau ilmu politik nih gue paling demen nih, gue paling suka banget ilmu politik. Karena gue cukup update kalau misalnya ada kabar-kabar politik di negara kita, khususnya di negara kita. Tapi juga di dunia gue juga mengikuti. Kalau di ilmu politik ya mempelajari seputar dinamika atau grafik politik yang ada di negara kita khususnya, karena kita memang belajar tentang ilmu sosial yang di sekitar kita, di negara kita. Terus ada komunikasi. Nah, komunikasi itu lebih mengacu kepada interaksi antar sesama gitu. Mengapa komunikasi antar individu atau antar kelompok itu bisa terjadi? Mengapa kita saling bisa ngobrol? Mengapa gue bisa ngomong kayak gini? Ya, itu karena komunikasi. Oke, kita lanjut ke sosiologi. Misalnya di sosiologi itu ada namanya struktur sosial. Ada namanya norma gitu. Ada yang namanya norma sosial. Nah, di
norma sosial tuh lebih mengacu atau sifatnya tuh memaksa, sebuah aturan yang memaksa untuk kita, untuk masyarakat yang bermakna sosial. Itu aturan yang bersifat yang memaksa agar sebuah kehidupan sosial yang baik itu bisa terjadi. Misalnya kita ambil norma sosial. Norma sosial itu ada namanya norma kesopanan. Kenapa sih lu kalau misalnya ketemu orang tua atau orang yang lebih tua, lu selalu salim misalnya, atau lu lagi jalan di pinggir jalan di sebuah gang, terus ada orang tua atau orang yang lebih tua yang lagi duduk di pinggir gang, terus lo kenapa lo harus bilang misi, kayak misi pak, misi bu, kenapa lo harus bilang kayak gitu? Kan bisa aja lo langsung selonong boy gitu kan istilahnya, lo bisa aja langsung kayak tanpa lu babi ibu, tanpa lu cacicu, lo langsung gas. Tapi kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, karena di budaya kita itu ada namanya norma kesopanan, dimana lo harus mengedepankan itu. Lo harus apa ya istilah tuh, lo harus melaksanakan hal itu demi lo menuntaskan sebagai manusia yang bernorma. Terus ada yang namanya norma agama. Norma agama itu ya lo menjalankan syariat sesuai agama lo. Misalnya lo seorang muslim gitu, ya lo harus beribadah di masjid sebagai laki-laki berjamaah gitu. Dan juga sebenarnya bisa aja sih di rumah, tapi kalau dalam Islam kan lebih diutamakan lo berjamaah kan, karena tuh pahalanya tuh lebih gede dan berkali-kali lipat. Terus lo di dalam agama juga ada namanya saling menghormati atau toleransi. Jadi kalau misalnya ada suatu agama atau suatu kepercayaan yang lain yang senang beribadah, yang sedang melaksanakan kegiatan ibadah, ya lo harus menghormati, lo harus toleransi, lo nggak boleh mengganggu agama itu. Begitupun lo kalau misalnya lo lagi ibadah diganggu, ya lo nggak suka dong, lo nggak seneng dong. Ya itu yang jadi persoalan, dimana orang-orang tuh harus menghargai satu sama lain. Terus kita beralih ke norma sosial deh gitu. Di sini kan lu bisa ngerokok ya, lu bisa sebat, misal di rumah lu bisa sebat deh sembarangan gitu. Lu bisa ngajak, lu bisa pacaran di ruang publik gitu. Lu bisa minum, lu bisa party segala macem lah gitu. Tapi kalau misalnya di luar negeri lu nggak bisa kayak gitu nih. Lu belum tentu bisa kayak gitu. Contohnya di negara yang ketat seperti negara Iran gitu. Setahu gue tuh Iran tuh ketat gitu. Bahkan pernah melarang perempuannya tuh untuk tidak mengemudi seperti yang di Arab. Cuma di Arab udah boleh kan. Cuma di Iran tuh waktu itu setahu gue pernah ada aturan kayak gitu, karena dia saking ketatnya, karena dia mengedepankan nilai Islam. Ya lo kalau misalnya contohnya di Iran, lu nggak bakal bisa, lu nggak bisa pacaran di ruang publik, lu nggak bisa. Lu kayak party malam-malam nggak bakal bisa, gua. Karena ya emang norma serta budaya kita sama Iran tuh beda gitu kan. Kalau misalnya kita kan negara timur, cuma kita tuh lebih bisa lah, atau lebih bebas untuk hal-hal yang seperti itu. Cuma lebih baik dihindari, karena itu suatu hal yang tidak baik juga dalam sosiologi. Dan juga di sosiologi itu kita belajar untuk tidak langsung justifikasi, untuk tidak langsung mengatai misalnya ada satu orang yang tatoan gitu. Misalnya ada satu orang yang tatoan, lo ketemu orang tatoan banyak banget, misalnya di sini gambar tengkorak, di sini gambar Zeus, di sini gambar Medusa, di sini gambar pedang, terus di sini gambar salib, terus ya pokoknya macam-macam deh gitu. Terus ya lo misalnya lo lihat kayak ya orang tatoan kok gitu banget sih, wah jangan-jangan dia pencopet tuh, wah jangan-jangan dia pencuri tuh, wah jangan-jangan dia orang nggak bener tuh, wah jangan-jangan dia pokoknya macam-macam dah. Kita kan sering kayak gitu kan, jujur aja kita gak usah denial. Nah di sosiologi itu kita lebih diajarin kalau kita jangan langsung menjustifikasi orang seperti itu gitu. Tapi di sosiologi itu lebih mempelajari mengapa
mengapa dia bisa seperti itu gitu. Nah itu dia yang dipelajari sama sosiologi, mengapa dia bisa seperti itu, alasannya kenapa, apa aja hal-hal dalam kehidupan yang sudah dijalanin sehingga dia bisa kayak gitu. Kita lebih mempelajari hal seperti itu dibanding langsung menjustifikasi gitu. Karena dalam Pancasila juga kita diajari untuk menjadi manusia adil dan beradab. Beradab di sini tuh konteksnya kita jangan langsung menjustifikasi orang, kita jangan langsung menilai orang, dan jangan menilai orang dengan cover aja. Terus ada namanya di psikologi, kita belajar psikologi. Nah di psikologi itu lebih mengacu kepada meneliti psikis orang atau sebuah traumatik, istilah sebuah traumatik yang mempelajari tentang terkait sama kejadian di masa lampau yang membuat dia seperti itu. Misalnya gini, gue pernah, misalnya si A pernah kecelakaan mobil sampai terguling-guling gitu, ya pokoknya kecelakaan parah, tapi si A ini selamat. Nah karena kejadian itu si A ini selanjutnya tuh nggak mau naik mobil lagi, nggak mau naik bis lagi, karena ya kejadian yang bikin trauma tersebut gitu. Jadi sehingga si A-nya nih mentalnya tuh terganggu. Bukan mental terganggu, sorry banget. Mungkin maksud gua kayak lebih ke psikisnya terganggu. Karena ya karena tragedi atau hal itu. Terus kita beralih ke ekonomi, karena gue psikologi itu jujur aja gue benar-benar tidak terlalu memahami psikologi. Cuma gue udah baca-baca dan gue paham. Kita beralih ke ekonomi gitu. Misalnya di ekonomi itu kita mempelajari bagaimana kenapa kita bisa menjalin hubungan ekonomi dengan negara tetangga seperti Cina atau Malaysia. Dengan Cina nih contohnya, kita bikin kereta cepat gitu. Kenapa sih kita butuh kereta cepat? Kenapa kita nggak pakai kereta biasa aja? Kenapa kita nggak pakai KRL? Kenapa kita harus pakai kereta cepat? Itu juga berhubungan sama ekonomi kan, karena itu urusnya dengan anggaran belanja negara itu yang diambil. Terus kayak misalnya kita menerima barang atau enggak kita ngirim batu bara keluar. Mengapa sih kita harus ngirim batu bara dari luar? Mengapa negara di luar tuh butuh sama batu bara? Ya karena untuk kebutuhan mereka produksi baterai di luar. Sehingga karena kita punya banyak sumber daya alam, jadi kita mengirim kepada negara luar untuk batu bara tersebut. Nah, kita balik ke topik politik. Di ruang lingkup ilmu sosial juga kita mempelajari tentang politik. Maksud gua kita lebih memahami, kita lebih menelaah bagaimana situasi politik dalam saat ini. Apa sih itu politik? Apa sih itu demokrasi? Apa itu kebebasan berpendapat? Itu yang kita pelajari. Seperti contohnya gitu. Mengapa waktu itu 2024 ya, tahun ini sih 2024 itu ada pilpres gitu. Terus juga mengapa pilpres tahun ini tuh lebih kayak lebih rame lah. Mengapa banyak kubu-kubu yang terpecah dalam dunia politik terhadap pilpres 2024 kemarin. Itu yang kita pelajarin. Atau enggak lebih gampangnya lagi, tragedi 98. Kenapa tragedi itu bisa terjadi? Mengapa tragedi itu bisa pecah? Itu kita pelajari. Kalau misalnya yang pemilu 2024 kemarin itu rame kan karena pemilihnya itu mayoritas Gen Z ya. Jadi itu Gen Z itu sebagai penentu, Gen Z itu sebagai estafet perjuangan bangsa ini. Jadi Gen Z itu yang menentukan kemana arah bangsa ini akan jalan, kemana arah bangsa ini akan menuju, seperti itu. Terus ada konsep geografi juga di ruang sosial. Nah, di geografi ini lebih mempelajari yang tadi gue bilang di awal, lebih mempelajari interaksi manusia dengan alam sekitar. Misalnya gini, waktu itu
gue lupa di tahun berapa, gue lupa. Pokoknya Gunung Merapi itu meletus di Jogja, karena kan Gunung Merapi itu jauh dari kota ya. Kalau misalnya lu pernah ke Jogja, ya lu pasti butuh makan waktu banyak dari pusat kota, dari Malioboro ke Gunung Merapi itu cukup lumayan lah. Kalau seingat gua tuh sekitar sejam atau 2 jam gitu deh. Nah, waktu Gunung Merapi meletus tuh bagaimana sih respon warga? Bagaimana sih respon warga di sekitar pegunungan atau respon warga di perkotaan tuh bagaimana gitu? Bagaimana interaksi mereka keduanya antara manusia dengan alam gitu. Ya respon manusia waktu saat itu ya cukup panik gitu. Gue pernah lihat fotonya gitu di museum sisa peninggalan Hartaku. Kalau abu vulkanik itu sampai ke Tugu Jogja gitu, lu bisa bayangin kayak sejauh itu si abu vulkanik itu bisa nyampe ke Jogja, bisa menyelimuti pusat-pusat Jogja pada saat itu, dan itu yang dipelajari. Nah, di ruang lingkup ilmu sosial juga mempelajari tentang antropologi. Antropologi itu lebih mendalami sebuah budaya, mengapa budaya itu bisa terjadi, mengapa contohnya ada budaya syukur bumi. Syukur bumi itu kayak membuat gunungan sesajen, bukan sesajen sih, lebih ke gunungan hasil bumi seperti sayur mayur, buah-buahan gitu. Ya mengapa budaya itu bisa terjadi? Ya karena ada namanya adat istiadat di sekitar itu gitu. Dan itu sebagai bentuk apa ya istilahnya, sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena hasil bumi yang melimpah. Terus ada misalnya budaya di suku Baduy. Mengapa sih suku Baduy itu terbagi akan 2 tipe? Pertama ada Baduy dalam dan Baduy luar. Mengapa ada Baduy dalam dan Baduy luar? Itu dipelajari dari antropologi, karena misalnya di Baduy dalam tuh masih lekat akan nilai luhur, masih belum mau menerima teknologi atau unsur-unsur dari luar. Sementara Baduy di luar itu sudah mau berinteraksi dengan dunia luar, dengan teknologi luar. Bahkan Baduy luar tuh sudah ada yang banyak tinggal di pemukiman warga-warga Bekasi atau warga-warga Jakarta. Ya sekitar Jabodetabek, tapi dengan masih dengan ciri khas adat istiadat yang sama, pakai baju hitam, terus apa sih berbentuk kepala biru. Terus di ruang sosial juga ada kriminologi. Nah, kriminologi ini lebih mendalami serta mempelajari tentang kejahatan yang ada di masyarakat. Contohnya, kenapa sih ada orang yang merampok? Misalnya si B ini dia merampok di toko susu. Nah, si B ini lagi merampok tuh bawa senjata api. Mengapa si B ini membawa senjata api? Terus ketika ada karyawan susu yang melawan, itu ditembak sama si B. Tembak. Dan mengapa si B ini bisa menembak si karyawan susu gitu? Dan itu dipelajari dalam kriminologi. Selanjutnya tuh di kriminologi itu nanti bahasnya tuh tentang sebab akibat, tentang terhadap kejahatan yang dilakuin. Itu akan cukup dalam banget sih gitu. Dan menurut gua ruang lingkup ilmu sosial itu cukup penting ya dalam kehidupan sehari-hari, untuk dipelajari sih untuk semua kalangan. Menurut gua dari mulai SMP juga perlu untuk mempelajari ruang lingkup ilmu sosial, karena itu salah satu aspek terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, itu sudah menyangkut paut dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah melekat. Lo mau kemana-mana juga sudah terikat sama politik, lo kemana-mana juga sudah terikat sama ekonomi, lo kemana-mana juga sudah terikat sama sosial. Pokoknya lo nggak bakal bisa lepas sama ruang lingkup ilmu sosial. Mau lo, gua, atau siapapun di dunia ini,
menurut gua itu sudah melekat sama ruang lingkup sosial dalam aspek apapun, dalam konteks apapun gitu. Bahkan soal agama itu sudah berhubungan dengan ruang lingkup ilmu sosial. Menurut gua cukup ya sampai di sini karena laptop gua sudah panas juga. Semoga dengan adanya materi gua ini bisa menjadi bahan ajar bagi kita semua untuk lebih memahami tentang ilmu sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih semua atas perhatiannya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.